Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ralintang Bestari dengan NIM 13.121.00078. Perkenalkan, nama saya Dwi Zarinda Aryani dengan NIM 13121000091. Perkenalkan, nama saya Ervina Jelina Masura, NIM 131210010. Nama saya Marisa Adelia Prahanavi dengan NIM 13121000304. Pengertian viktimologi. Viktimologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari korban kejahatan, termasuk faktor yang mengaruhi seseorang menjadi korban yang ditemukan adanya kejahatan yang dialami, serta bagaimana sistem hukum memperlakukan korban tersebut. Fokus utama viktimologi adalah memahami pengalaman dan cara-cara melindungi mereka serta mencegah mereka dari kejahatan. Dan konsep viktimologi yang pertama itu adalah konsep peran korban dalam kejahatan, di mana mengaji bagaimana terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak secara langsung, perilaku keadaan tertentu yang memungkinkan untuk memicu terjadinya tindakan kekerasan dan kejahatan lainnya. Yang kedua, dampak pada korban. Menilai dampak sosial eksperimen korban kejahatan ini mencakup kerugian material yang mungkin dialami oleh korban akibat tindakan kriminal. Yang ketiga, perlindungan dan peran sistem, di mana sistem peradilan dan kebijakan korban serta bagaimana upaya perlindungan terhadap korban yang dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang. Terus, pencegahan viktimisasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya perancangan kejahatan agar individu atau kelompok tidak menjadi korban dan kejahatan. Dan ada yang pengaruh sosial dan lingkungan terhadap korban, di mana viktimologi juga mempelajari faktor-faktor sosial lingkungan yang dapat meningkatkan resiko menjadi korban kejahatan. Ini meliputi faktornya seperti status sosial, ekonomi, atau yang lainnya, jenis kelamin, dan pakaian-pakaian, dan faktor psikologis yang dapat membantu seseorang lebih rentan kekerasan dan seksual eksploitasi. Dan reaksi masyarakat terhadap korban. Viktimologi juga masyarakat mengapresiasikan respon korban kejahatan yang bervariasi dari dukungan memberikan kepada korban hingga stigma atau pengabaian terhadap mereka. Hal ini penting untuk memahami dinamis sosial atau setelah menjadi korban. Reviktimisasi. Konsep ini merujuk pada situasi di mana seorang yang sudah menjadi korban seringkali terjadi faktor-faktor sosial lingkungan yang tidak memberikan pelindungan atau dukungan terhadap pencegahan kejadian terjadinya seksual. Yang terakhir, peran media dan diskursus publik. Media massa dan diskursus publik juga berperan dalam membentuk persepsi terhadap korban, di mana korban dapat mengaruhi cara masyarakat serta memandang kejahatan. Dan hal ini juga berhubungan dengan pemberitaan mungkin mengabaikan dan menyalahgunakan korban sehingga memperburuk pengalaman mereka. Secara keseluruhan, viktimologi pada upaya mengurangi jumlah korban kejahatan, meningkatkan kualitas hidup mereka yang telah menjadi korban melalui tindakan yang responsif dan preventif masyarakat dan pemerintahan. Tujuan fikti juga ada untuk memberikan pemahaman yang menyusun strategi untuk mengurangi dampaknya negatif yang terjadi atau dialami oleh korban. Beberapa tujuan spesifik viktimologi adalah: 1. Meningkatkan perlindungan korban, 2. Pendidikan dan pencegahan, 3. Advokasi bagi korban, 4. Memahami peran sistem hukum, dan meningkatkan kesadaran pentingnya perlindungan terhadap korban melalui kebijakan hukum atau sosial yang memadai. Terus, resiko korban dengan cara pencegahan termasuk program edukasi untuk masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kejahatan, atau membantu memperjuangkan hak korban termasuk keadilan atau bantuan atau psikososial setelah kejadian tersebut, atau memahami bagaimana peradilan merespon, mengidentifikasi atau memberikan dukungan lebih baik bagi korban. Baik, itu aja yang saya sampaikan untuk materi tersebut. Terdapat 4 teori dalam viktimologi. Yang pertama, victim precipitation theory. Pada teori ini, korbanlah yang memancing pelaku untuk melakukan kejahatan. Dan yang kedua, lifestyle theory. Korban dikatakan menjadi korban karena gaya hidup yang dapat
memaparkan dirinya terhadap pelaku kejahatan. Yang ketiga, deviant place theory. Rentannya seseorang menjadi korban itu karena daerah tempat tinggal mereka yang rawan terjadi kejahatan atau tempatnya cenderung berbahaya gitu. Dan yang keempat, routine activities theory, di mana pelaku telah mengincar korbannya itu sejak lama. Jadi karena terbiasa terus pengincaran gitu, saat itulah pelaku menargetkan korban itu menjadi korbannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran korban. Peran korban dapat digambarkan sebagai kondisi atau tindakan seseorang yang dapat menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Peran korban dalam konteks kejahatan melibatkan aspek-aspek seperti tindakan yang dilakukan oleh korban, waktu kejadian, dan lokasi peristiwa. Hubungan fungsional antara korban dan pelaku dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan. Korban suatu kejahatan memiliki bentuk yang beragam. Korban dapat dilihat dari berbagai perspektif, termasuk jenis kelamin, usia, dan faktor lainnya. Berbagai bentuk korban tersebut dalam ilmu viktimologi disebut dengan tipilogi korban. Berbagai bentuk korban dalam ilmu viktimologi disebut dengan tipologi korban. Messelin dan Wolfgang mengelompokkan jenis korban menjadi 5. Yang pertama, primary victimization, korban di tingkat individu. Yang kedua, secondary victimization, terjadi ketika korban dilihat sebagai bagian dari suatu kelompok. Ketiga, tertiary victimization, jadi ketika masyarakat dan negara terpengaruh oleh victimisasi. Keempat, mutual victimization, jadi ketika pelaku menjadi korban, seperti dalam kasus prostitusi. Nomor 5, no victimization. Konsep ini menyiratkan bahwa identitas korban tetap dirahasiakan dan bukan berarti tidak ada korban, seperti pengguna yang tertipu saat menggunakan suatu produk. Korban dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe. Yang pertama, korban individu yang mengalami penderitaan emosional, fisik, material, atau non-material. Yang kedua, korban institusional adalah institusi atau organisasi yang mengalami penderitaan dan kerugian dalam menjalankan fungsinya, yang mungkin disebabkan oleh kebijakan pemerintah, kebijakan komersial, atau bencana alam. Yang ketiga, korban lingkungan hidup mencakup semua organisme hidup dan masyarakat yang bergantung pada lingkungan alam tertentu untuk kelangsungan hidup mereka. Yang keempat, korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah mereka yang mengalami diskriminasi, ketidakadilan, dan pengurangan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa tipologi kejahatan dapat ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, korban tidak ikut berpartisipasi. Yang kedua, korban memainkan peran tidak langsung. Yang ketiga, korban sebagai provokator. Yang keempat, korban terlibat dalam kejahatan. Yang kelima, korban dipandang sebagai target yang salah. Menurut tingkat kesalahannya, sebagaimana dikemukakan oleh B. Mendelsohn, yang pertama, korban yang benar-benar tidak bersalah. Yang kedua, korban tidak dapat disalahkan karena sebagian besar karena ketidaktahuannya. Yang ketiga, korban sama bersalahnya dengan pelaku. Yang keempat, korban lebih patut disalahkan daripada pelaku. Yang kelima, korban sepenuhnya atau terutama bertanggung jawab. Yang keenam, korban imajinatif. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan tersebut, keterlibatan korban dalam kejahatan terkait dengan tindakan dan sikap mereka. Peran korban memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindak pidana hukum pidana, menjadi korban tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab pidana. Jadi korban tidak sedikit korban yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan tindak pidana. Contohnya, dalam kasus-kasus di mana kelalaian korban berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat terjadi ketika korban menarik perhatian pelaku, korban yang berpakaian provokatif, menunjukkan uang mereka, atau berperilaku berlebihan. Kasus karyawan perempuan melaporkan bosnya karena mengajak staycation demi perpanjangan kontrak hingga saat ini masih menjadi perbincangan. Adapun sosok bos itu pun kini menjadi sorotan.
Pasca viral di media sosial bos ajak karyawati staycation sebagai syarat perpanjangan kontrak, salah satu korban buka suara membenarkan ajakan atasan staycation berdua. Di sini saya akan menganalisis terkait kasus eksploitasi seksual terhadap karyawan yang diajak staycation oleh bosnya demi perpanjangan kontrak kerja. Di mana seorang karyawati berinisial AD mengaku pernah diajak jalan bersama oleh bosnya demi perpanjangan kontrak kerja di perusahaan. AD mengaku ajakan bosnya itu membuatnya tertekan, di mana atasannya selalu memaksa dan mengancam untuk memutus kontrak kerja AD di perusahaan. Korban mengaku juga dilecehkan secara verbal dan fisik oleh terduga pelaku saat sedang bekerja. Hal ini berakhir dengan dilaporkannya terduga pelaku ke Mapolres Metro Bekasi. AD melaporkan terduga pelaku atas dasar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan perbuatan tidak menyenangkan. Staycation sendiri berasal dari dua kata bahasa Inggris yaitu stay dan vacation. Stay bermakna tinggal dan vacation yang berarti liburan. Staycation umumnya dilaksanakan di rumah atau di tempat lain seperti hotel, villa yang tentunya jaraknya tidak terlalu jauh. Tindakan tersebut termasuk dalam kasus eksploitasi seksual yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Karyawan wanita yang merasa terpaksa menerima tawaran staycation demi perpanjangan kontrak atau karir yang lebih baik. Ia merasa terjebak dan tidak memiliki pilihan. Tindakan tersebut juga dapat menimbulkan tekanan psikologis pada karyawan wanita dan mempengaruhi keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi mereka. Pada kasus ini, kekuasaan dan kontrol menjadi faktor penyebab adanya kejahatan tersebut, di mana bos memiliki posisi yang lebih tinggi yang menciptakan ketidakberdayaan bagi karyawati. Hal ini sering kali menyebabkan pekerja merasa terpaksa untuk mengikuti permintaan atasan atau bos demi mempertahankan pekerjaan mereka. Tidak hanya itu, dalam hubungan bos dan karyawan terdapat ketidakseimbangan kekuasaan yang signifikan. Bos memiliki kontrol atas keputusan terkait pekerjaan karyawati, termasuk perpanjangan kontrak. Hal ini menciptakan situasi di mana karyawati merasa terpaksa untuk memenuhi permintaan atasan demi menjaga pekerjaan mereka, yang merupakan bentuk dari eksploitasi seksual. Karyawati dalam kasus ini dapat dianggap sebagai korban yang rentan, di mana faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, kebutuhan untuk mempertahankan pekerjaan, dan norma sosial yang mungkin menormalkan perilaku predator dari atasan berkontribusi pada kerentanan tersebut. Dalam konteks viktimologi, kerentanan korban seringkali disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas. Korban dari eksploitasi seksual seringkali mengalami stigma sosial dan trauma psikologis. Karyawati yang terlibat dalam situasi tersebut mungkin merasa malu dan takut untuk melapor karena khawatir akan konsekuensi terhadap karir mereka atau penilaian masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa viktimisasi tidak hanya terjadi pada tingkat individu, tapi juga dipengaruhi oleh persepsi sosial terhadap perempuan dalam posisi rentan. Situasi dan kondisi korban dikenali oleh pelaku dari hubungan yang ada, sehingga pihak pelaku memanfaatkan pihak korban untuk memenuhi kepentingan dan keinginannya berdasarkan motivasi serta rasionalisasi tertentu, atau bahkan kadang-kadang melegitimasikan tindakan kejahatannya atas motivasi dan rasionalisasi tersebut. Adapun relasi antara korban dan pelaku kejahatan menurut
Hans von Hetting 1948 meyakini bahwa kontribusi korban terhadap kejahatan sedikit banyak berasal dari karakteristik ataupun posisi sosial yang dimiliki oleh korban, yang merupakan kondisi yang sudah given, yakni korban tidak punya kekuasaan untuk mengontrolnya. Posisi sosial tersebut melahirkan kerentanan atau vulnerability, di mana individu tersebut potensial menjadi korban kejahatan. Terkait ajakan staycation, apabila dikaitkan dengan kekerasan seksual adalah termasuk dalam perbuatan eksploitasi seksual terhadap perempuan, di mana pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menyebutkan bahwa eksploitasi seksual adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan yang timbul dari hubungan, keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh dari orang yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dapat dipidana eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau pemidanaan berupa dari perbuatan manusia itu sendiri, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang atau syarat formil, bersifat melawan hukum atau syarat material, juga adanya mens rea atau niatan dari si pelaku. Dalam hukum pidana, perbuatan yang lahiriah dikenal dengan sebutan actus reus, sedangkan sebaliknya, yakni kondisi jiwa atau sikap dari pelaku perbuatan itu sendiri, disebut dengan mens rea. Sehingga dalam hal ini, actus reus merupakan suatu elemen luar atau eksternal elemen, sementara mens rea adalah unsur kesalahan atau felt elemen atau unsur mental. Dalam hal ini, maka kami menyimpulkan analisis kasus bos pabrik di Cikarang yang mengajak karyawati untuk staycation demi perpanjangan kontrak kerja, yaitu di mana tindakan bos tersebut merupakan bentuk eksploitasi seksual yang memanfaatkan posisi kekuasaan untuk memaksa karyawati memenuhi permintaan yang tidak etis demi keamanan pekerjaan mereka. Kemudian ketimpangan relasi kuasa, hubungan antara atasan dan bawahan yaitu bos dan karyawan menciptakan ketidakberdayaan bagi karyawati, di mana mereka merasa terpaksa untuk mengikuti permintaan bos guna menjaga status pekerjaan mereka. Kerentanan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial yang membuat mereka lebih mudah dieksploitasi dalam situasi seperti ini. Maka dalam kasus ini, pentingnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban eksploitasi seksual di tempat kerja, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku. Dalam hal ini juga, peran korban dalam analisis viktimologi yang mencakup kontribusi mereka terhadap terjadinya kejahatan, kerentanan yang dimiliki, serta faktor sosial yang mempengaruhi pengalaman mereka sebagai seorang korban. Dalam analisis kasus ini, faktor-faktor yang menyebabkan viktimisasi, hubungan kekuasaan antara korban dan pelaku, serta perlunya perubahan dalam kebijakan hukum untuk melindungi korban dari eksploitasi seksual sangatlah penting. Sekian analisis kasus dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.